pada Stephen Bertin yang sudah memberikan saya giliran lagi ya untuk isi Brainity malam hari ini. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita bahas tentang sensing itu udah sering ya, udah biasa. Jadi saya hanya menyampaikan sedikit materi untuk review saja. Karena kemarin saya dapatnya di request untuk bahas trigger emosi sensing, jadi kita akan bahas malam hari ini di Brandy Talk 25 Desember 2024. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Mira yang sudah membuka acaranya tadi, kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di awal waktu ya. Mungkin ini lagi puncak-puncaknya liburan, tanggal merah, anak udah sekolah ya, tapi tetap semangat untuk ikut Zoom Renity hari ini. Oke, judul kita adalah trigger emosi sensing, tantrum versus tentram. Seperti apakah itu? Sebenarnya materinya sedikit ya. Saya langsung saja, karena saya belum terkenal, jadi saya perkenalan diri juga ya, Mir. Saya lahirnya di Palembang, 12 Januari 88. Personality genetiknya sensing introvert. Suami saya intuiting introvert dan juga sekaligus promotor Stephen juga. Anak kami ada yang insting, ada yang feeling extrovert, dan juga ada yang sensing introvert. Oke. Nah, karena saya sensing, jadi wajar sensing itu punya beberapa peran. Selain saya berperan dalam keluarga, saya juga punya pekerjaan sebagai internal auditor di BUMN. Nah, kemudian untuk peran sosialnya, saya bekerja sebagai berprofesi sebagai promotor Stephen Brain Palembang. Sebenarnya kita udah kenal Stephen itu waktu masih tugas di Medan tahun 2018. Kita tes Stephen sekeluarga sama Super Ferry ya di Stephen Brain. Lalu ketika saya dapat mutasi ke Palembang di 2020, itu kami akhirnya memutuskan untuk jadi promotor. Kenapa? Stephen ini salah satu oleh-oleh besar dari 10 tahun saya merantau. Ya, jadi apa yang saya bawa pulang ke tanah kelahiran itu ya Stephen gitu. Jadi kita pengennya keluarga kita, orang di sekitar kita, orang di Palembang terutama itu juga mengenal Stephen dan mendapatkan manfaatnya seperti yang kami rasakan untuk keluarga kami gitu. Nah, sampai saat ini alhamdulillah klien kita udah lebih dari 1.300 klien ya, baik klien personal ataupun grup, keluarga ataupun sekolah. Nah, saya dan suami saya dari 2020 itu membentuk Stephen Brain untuk Kota Palembang dan kita melakukan pendalaman lagi karena segitu banyaknya klien itu punya case yang beda-beda, jadi kita melakukan pendalaman lagi, belajar lagi, ikut workshop Stephen tematik. Jadi kita certified-nya Health Parenting, Couple, ABK, dan Human Resource itu untuk saya dan suami saya Learning, Teaching, dan Profesi. Jadi kita ada 8 workshop Stephen tematik. Oke. Oke, untuk yang mau menghubungi saya bisa langsung WA 085268244524. IG kita Stephen Berin Palembang. Nah, kita juga tinggalnya di Gria Kintamani kalau yang di Palembang ya, daerah Celentang. Sebelum kita masuk trigger emosi tentang sensing, kita akan review sedikit saja tentang sensing ya. Jadi, mesin kecerdasan sensing adalah salah satu dari mesin kecerdasan yang kita bahas di Stephen ya. Nah, berada pada belahan otak dominan pada limbik kiri. Di limbik kiri itu ada yang namanya talamus, pusat pengatur indera. Karena sensing itu fokus pada panca indera, semua yang terjangkau panca indera, maka orientasinya adalah masa kini. Kenapa? Orientasi masa kini itu apapun yang terjangkau panca indera bisa dilihat langsung, bisa diraba, bisa dipegang, bisa didengar. Jadi orientasinya pada masa kini ya, jadi bukan ke masa depan. Sensing juga kuat pada memori. Jadi ini adalah kata kunci sensing. Memorinya kuat, ototnya kuat, orangnya cenderung rajin, tuntas melakukan sesuatu, tergerak dan tercetak. Jadi kalau sensing introvert itu tergerak, sensing extrovert itu tercetak. Nah, kemudian
Dominannya sensing itu pada sistem pencernaan untuk organnya. Jadi sistem pencernaan ya lambung ya dari ini ya dari mulut ya sampai ke pembuangan. Nah, chemistry sensing adalah harta. Jadi kenapa harta? Karena harta itu konkret, bisa dijangkau panca indera ya, jelas bentuknya. Makanya sangat eh, di masuk sekali ke otaknya sensing yang belahan otak dominannya tadi ya, karena pengatur panca indera. Jadi harta itu sesuatu yang sangat bisa dilihat, jelas, konkret. Kemudian energi fisik. Nah, sensing ini orangnya kayak baterai, energinya banyak, bergerak terus, jadi energinya memang energi yang aerobik ya, energi yang besar. Ini ada video sedikit ya, sebenarnya ini reels dari IG kita, cuman untuk masuk ini aja. Oke, kalau di sini kan caranya cek caption ya. Kalau captionnya itu ada di IG, cuman ini saya mau memperlihatkan bahwa eh, anak itu bisa tantrum, terus gimana caranya biar jadi tentram. Nah, kita akan bahas trigger emosi. Apa sih trigger emosi? Trigger emosi itu adalah reaksi emosi mendadak dan intens akibat situasi yang bertentangan dengan zona nyaman. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan zona nyamannya kita, maka itu disebut trigger emosi. Emosi itu tidak hanya marah ya, bisa sedih gitu ya, bisa tertekan. Jadi trigger emosi itu seperti itu. Bagaimana trigger emosinya orang sensing? Nah, pemicunya itu karena kurang. Kurang apa? Sesuai dengan yang kita bahas di awal tadi, sensing itu orangnya harusnya energik tapi kurang gerak. Nah, ketika sensing kurang gerak, orangnya biasanya jadi malas gitu ya. Energinya masih tersimpan, malam dia insomnia. Nah, kalau udah insomnia, kurang istirahat, sensing itu nanti mulailah muncul ingatan-ingatan negatif gitu, yang bikin dia tertrigger emosinya. Jadi sensing itu kalau kurang gerak, banyak kelamunnya, banyak rebahannya, udah pasti itu pikiran-pikiran negatif itu mulai muncul, mulai seliweran itu ingatan memori dari kejadian-kejadian yang gak enak di masa lalu gitu ya, karena memori memori sensing memang kuat. Lalu sensing yang kurang makan. Nah, sensing ini kan energi. Energi itu sumbernya dari apa? Sumbernya itu dari makanan, dari karbo, dari gula gitu ya. Jadi sensing kalau kurang makan, telat makan gitu, maka bisa bermasalah. Secara fisiknya bermasalah karena dominannya pada pencernaan, lambungnya bisa kena emah, bisa kena GERD gitu ya, bisa naik asam lambung. Dan secara eh, emosinya juga. Jadi kalau udah anak-anak ataupun dewasa, kalau udah telat makan, sensing itu biasanya cranky. Cranky itu apa? Kayak tantrum ya. Kemudian sensing yang kurang harta. Jadi harta di sini bisa juga diartikan dengan reward misalnya. Misalnya anak sensing. Kalau dijanjikan, kalau kamu belajar nanti eh, dapat hadiah gitu ya. Kalau misalnya kamu ranking satu nanti dikasih hadiah sepeda atau apa gitu ya dijanjikan, tapi lalu orang tua itu ketika anaknya beneran mencapai target yang ditargetkan orang tua, rewardnya nggak ada. Nah, orang sensing itu bisa kecewa. Ini bisa menjadi trigger juga, gitu. Jadi sensing dewasa punya target penghasilan, tapi ternyata setelah dia berusaha penghasilannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya dia kerja, dijanjikan gaji sekian, tapi ternyata dengan banyak banyak hal menjadi tidak sesuai dengan harapan. Nah, itu juga bisa menjadi trigger emosi bagi orang sensing. Kemudian kurang jelas. Kurang jelas ini apa? Sensing dalam komunikasi butuh sesuatu yang konkret gitu ya. Aturan yang jelas gitu. Kemudian cara bicara yang jelas, tidak dikode-kode, tidak disindir-sindir. Jadi dia jelas apa yang dia dengar itu apa yang ditangkap oleh panca inderanya sensing itu yang masuk ke otak. Jadi sensing itu butuh sesuatu yang jelas-jelas saja, gitu ya. Jadi kalau misalnya
orang yang suka kode ternyata sensing ini salah paham nanggapinnya, ternyata setelah dia berharap dia menangkapnya A, berharapnya A, ternyata maksud dari orang yang bicara tadi adalah B. Nah, itu bisa menjadi trigger emosi juga bagi sensing. Kemudian sensing yang kurang pengalaman. Sensing yang kurang pengalaman, kurang latihan, kurang jam terbang gitu ya. Biasanya untuk memulai sesuatu itu dia sangat sangat butuh dorongan sekali. Karena orangnya biasanya jadi gugup, jadi takut, jadi pesimis gitu gara-gara kurang pengalaman. Kemudian jadi kurang teratur. Nah, sensing ini adalah tipe yang otak kiri dan juga terutama yang sensing introvert itu salah satu ciri khasnya adalah disiplin, potensinya adalah disiplin. Jadi kalau sensing tidak disiplin, sensingnya tidak teratur, maka bisa terjadi sesuatu di luar rencana. Nah, sensing kurang suka surprise ya, kurang suka sesuatu yang terjadi di luar rencana yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Maka ini juga bisa jadi trigger bagi emosinya sensing. Bagaimana sih cara antisipasinya? Nah, antisipasinya maka jadilah sensing yang hidup sesuai sebagaimana harusnya sensing. Pastikan sensing itu udah dibiasakan dengan aturan yang jelas, hidupnya disiplin. Sudah ada aturan, target, reward, ada punishment-nya jelas gitu ya. Ada jadwalnya juga gitu. Nah, kemudian disiplin ini tadi ya karena hubungannya dengan lambungnya tadi. Kalau misalnya sensing telat makan, lapar gitu, itu bisa cranky, bisa tertrigger emosinya, maka sensing juga tidak boleh telat makan, tidak boleh kurang makan tadi ya. Jadi ini masih nyambung dengan disiplin juga. Kemudian sensing akan lebih termotivasi, moodnya akan bagus ketika dia tahu ada reward yang konsisten gitu. Kalau kita menjanjikan reward, jadi kalau komunikasi sama sensing itu kita nggak boleh sembarangan, cuman sekedar janji-janji aja atau cuman sekedar gombal-gombal aja ya, sensing akan nagih biasanya. Nah, kalau misalnya yang dijanjikan itu tidak didapatkan oleh sensing, itu biasanya sensingnya jadi kecewa ya. Jadi pastikan reward itu konsisten. Karena sensing juga orangnya transaksional. Jadi kalau kita mau minta sensing melakukan sesuatu, dia itu no pain no gain. Jadi kalau memang jelas nanti hasilnya apa, sensing akan lakukan karena energinya juga memang banyak. Komunikasi yang jelas tadi, komunikasi jangan setengah-setengah, jangan cuman dikode-kode, disindir-sindir, itu nggak jelas di otaknya sensing. Maka komunikasi kita harus sejelas mungkin gitu. Maksudnya apa langsung saja dijelaskan. Kemudian sensing ini kan juga karena energi fisik dia harus olahraga, harus rajin olahraga, termasuk juga di disiplin tadi ya. Olahraga itu biar apa? Biar awet muda. Sensing ini juga sangat peduli sama penampilan biasanya karena orangnya visual juga. Nah, kemudian kalau mau dekat dengan harta, tentu amalannya juga menolong orang dengan energinya dan juga dengan hartanya. Jadi banyak-banyak sedekah biar awet kaya. Karena sensing adalah calon-calon orang kaya jika dia hidup sebagaimana orang sensing seharusnya, gitu. Oke, saya hanya review sedikit saja. Ini kita bisa materinya udah selesai, kita bisa langsung ke pertanyaan kalau ada yang mau ditanyakan gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Farah untuk previewnya tentang trigger emosi dari sensing. Mudah-mudahan dapat membuka pemahaman untuk Bapak Ibu yang hadir. Dan sekarang sudah waktunya kita buka sesi Q&A, tanya jawab, sharing ataupun diskusi dari Bapak Ibu. Tentunya em, Mira akan lebih prioritaskan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya jawab, sharing ataupun diskusi bisa secara langsung baik itu open cam dan juga open mic. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, mungkin boleh ajukan pertanyaan ataupun sharingnya melalui room chat Zoom yang sudah tersedia. Nah, untuk malam hari ini juga tentunya Brainy TikToknya kita akan cukupkan sampai di jam 9 malam nanti atau di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi silakan untuk Bapak Ibu, kesempatan yang diberikan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang ingin bertanya,
yang ingin sharing ataupun berdiskusi. Mungkin Mira mau sedikit memberikan informasi sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu ya, Bu Farah, izin sebelumnya. Oke, ada em, beberapa hal yang mau Mira sampaikan untuk Bapak Ibu. Nah, ini. Oke. Oke. Nah, ini informasi pertama yang mau Mira sampaikan, yaitu insya Allah di tanggal 4 Januari 2025, tepatnya di hari Sabtu, Stephen Brain akan melaksanakan atau membuka workshop Stephen Thematic Learning ya untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti workshop Stephen Thematic Learning ini. Silakan mendaftar karena masih ada special rate tentunya di 1.499.000 untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftar sebagai 5 pendaftar pertama saja. Nah, jadi workshop Stephen Thematic Learning ini akan dibersamai oleh Pak Adi Novian selaku trainer dari Stephen, juga sebagai praktisi dari Sekolah Alam dan juga owner dari Sekolah Alam. Jadi lebih banyak memahami bagaimana menciptakan suasana proses dalam belajar yang menyenangkan, yang nyaman, yang mudah diterima dan efektif untuk setiap anak murid. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang punya bimbingan belajar atau sebagai guru les private atau punya yayasan, nah Mira sangat rekomendasi sekali untuk mengikuti workshop Stephen Thematic Learning ini. Nah, silakan mendaftar di nomor WhatsApp yang sudah tersedia ya Bapak Ibu di 0811 656 6677 atau di 0811 657 6667. Oke. Nah, ini informasi yang pertama. Kemudian ada informasi yang kedua. Kalau yang tadi itu workshop Stephen Thematic Learning, tapi yang ini workshop Stephen Thematic Teaching. Nah, jadi apa sih bedanya? Kalau tadi learning, mungkin kita lebih fokus kepada bagaimana cara menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, yang baik, yang nyaman diterima oleh anak murid atau siswa gitu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau workshop Stephen Thematic Teaching ini tambahan atau wawasan ilmu tentang dunia pendidikan dari sudut pandang yang lebih luas lagi. Jadi ini mungkin khususnya untuk Bapak Ibu sebagai pengajar, pemilik yayasan, pemilik bimbingan belajar, ataupun sebagai guru les private. Jadi bagaimana bisa menjembatani peserta didik untuk belajar menggunakan metode Stephen. Jadi lebih baik lagi. Jadi lebih efektif lagi Bapak Ibu sebagai tenaga pengajar ataupun sebagai pemilik yayasan atau pemilik bimbingan belajar untuk ketahui. Jadi para pengajar itu dipahami dulu dengan hasil tes Stephen-nya, kemudian mungkin bisa didalami dengan workshop Stephen Thematic Teaching ini juga. Nah, tapi memang untuk untuk syarat mengikuti workshop Stephen tematik itu harus didahului dengan workshop Stephen level 1 dulu, Bapak Ibu. Jadi harus lulus di workshop Stephen level 1 dulu, baru bisa mengikuti workshop Stephen tematik. Nah, jadi kalau untuk Bapak Ibu yang belum pernah mengikuti workshop Stephen level 1, jangan khawatir karena nanti akan ada special rate juga untuk Bapak Ibu mengikuti workshop Stephen level 1 dengan tambahan hanya 650.000 aja. Nah, kalau yang tadi dilaksanakan di tanggal 4 Januari 2025, tepatnya di hari Sabtu, tapi kalau ini dilaksanakan di hari Minggu tanggal 5 Januari 2025. Tentunya untuk Bapak Ibu sebagai 5 pendaftar pertama akan mendapatkan special rate di 1.499.000 dan tentunya tetap akan dibersamai oleh Pak Adi Novian selaku trainer Stephen dan juga praktisi sekolah alam dan juga owner dari sekolah alam. Oke, nah ini informasi yang kedua. Nah, ada beberapa informasi lagi. Nah, ini informasi yang ketiga. Nah, jadi yang sebelumnya Mira sebutkan ya Bapak Ibu, jadi kalau untuk mengikuti workshop Stephen tematik memang harus didahului dengan workshop Stephen level 1 dulu. Jadi harus lulus di workshop Stephen level 1, baru bisa mengikuti workshop Stephen tematik. Nah, jadi insya Allah workshop Stephen level 1 juga akan dilaksanakan di bulan Januari
2025, tepatnya di tanggal 11 di hari Sabtu, dan itu dilaksanakan melalui Zoom by online juga ya Bapak Ibu. Nah, dilaksanakan satu harian dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Nah, beberapa yang akan didapatkan yaitu yang pertama, Bapak Ibu akan lebih mengenal tentang potensi diri. Jadi walaupun sudah tes Stephen, tapi di workshop Stephen level 1 itu akan dibahas lebih lanjut lagi. Jadi tentang 5 mesin kecerdasan. Kemudian akan membahas tentang dasar-dasar dari konsep Stephen. Nah, kemudian juga um, membahas tentang 5 mesin kecerdasan dan juga 9 personality genetik, yaitu dari sensing introvert sampai dengan insting. Nah, kemudian Bapak Ibu juga akan dibantu dalam membuat peta karakter suksesnya. Nah, akan ada banyak benefit juga yang Bapak Ibu dapatkan, yaitu dari mulai e-sertifikat WSL 1, kemudian slide materi PDF, kemudian e-book Stephen juga, dan juga riset berulang. Nah, jadi fasilitas atau benefit istimewa yang Bapak Ibu dapatkan kalau misalnya Bapak Ibu mengikuti workshop Stephen level 1 atau workshop Stephen level 2 ataupun workshop Stephen tematik yang dibersamai oleh Stephen Brain, Bapak Ibu bisa mendapatkan kesempatan untuk riset berulang. Artinya kalau Stephen Brain menyelenggarakan workshop Stephen yang sama yang pernah Bapak Ibu ikuti, Bapak Ibu bisa mengikutinya lagi. Itu dengan free. Nah, jadi tidak ada biaya tambahan lagi, tapi memang diberikan informasi bahwasanya peserta ataupun alumni yang sudah pernah mengikuti workshop Stephen tersebut, ketika riset memang hanya diperkenankan untuk mendengarkan saja, kecuali narasumber atau pemateri itu memperkenankan Bapak Ibu untuk berdiskusi. Nah, jadi hal itu dibuat tujuannya untuk memberikan kesempatan lebih banyak untuk para peserta baru aktif dan berdiskusi. Jadi kalau ada hal yang kurang jelas, mungkin peserta baru lebih prioritas untuk bertanya, karena namanya baru pertama kali ya Bapak Ibu, pastinya tentunya akan ada banyak sekali pertanyaan. Nah, kalau tadi Mira informasikan kalau Bapak Ibu mau mengikuti workshop Stephen tematik dan belum pernah mengikuti workshop Stephen level 1, akan ada biaya spesial, yaitu 650.000 aja tambahannya untuk mengikuti workshop Stephen level 1. Karena biaya normalnya itu 999.000 Bapak Ibu. Dan tentunya untuk 5 pendaftar pertama itu mendapatkan special rate 699.000. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengikuti workshop Stephen tematik tapi belum pernah ikut workshop Stephen level 1 dulu, nah itu lebih mendapatkan special rate lagi, yaitu di 650.000. Oke, itu informasi yang ketiga. Sembari Mira menyampaikan informasi ini, sembari Bapak Ibu juga menyiapkan pertanyaan ya. Jadi kalau misalnya udah ada pertanyaan, silakan langsung disampaikan aja melalui grup, maaf Bapak Ibu, melalui room chat yang sudah tersedia. Nah, kemudian, nah ini ada informasi keempat ya, kalau tadi WSL 1 atau workshop Stephen level 1, tapi ini workshop Stephen level 2. Nah, jadi workshop Stephen level 2 itu memang pembahasannya lebih mendalam lagi, dan itu juga dilaksanakan selama 3 hari. Jadi dari hari pertama itu akan dibersamai oleh Solver Ferry, kemudian di hari kedua akan dibersamai oleh Coach Herdian, dan di hari terakhir atau di hari ketiga akan bersamai oleh Bu Sri Wahyuni atau yang akrab dipanggil dengan Bu Unik sebagai trainer Stephen. Nah, insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 24 sampai dengan 26 Januari 2025, dan setiap harinya itu dilaksanakan dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore, dan tentunya untuk Bapak Ibu yang mau mengikuti workshop Stephen level 2 atau WSL 2 ini, untuk 5 pendaftar pertama akan diberikan special rate dari biaya normal 5 juta rupiah, diberikan special rate yaitu 3.495.000 rupiah saja. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah lulus di workshop Stephen level 2, artinya Bapak Ibu juga bisa berpeluang besar menjadi promotor Stephen, karena untuk menjadi syarat promotor Stephen itu memang harus lulus sampai di workshop Stephen level 2. Nah, tapi kalau Bapak Ibu memang berniat untuk menjadi promotor Stephen, nah Bapak Ibu mungkin bisa ambil peluang jasa promotor Stephen. Nah, jadi
dengan biaya 8.299.000 itu udah special rate dari biaya normalnya itu 10.500.000 dan Bapak Ibu sudah mendapatkan dua workshop yaitu workshop TV level 1 dan juga workshop TV level 2 dan juga tentunya sudah eh, diber, diberikan alat untuk tes Tivin dan juga ID promotor dan juga akan dibantu dalam penginstalan aplikasi untuk tes Tivin Bapak Ibu nanti. Nah, jadi akan ada banyak bonus dan benefit yang Bapak Ibu dapatkan tentunya kalau bergabung menjadi promotor Tivin Brain juga akan ada banyak sekali yang akan dibersamai oleh Stephen Brain misalnya akan dibimbing ada private mentoring dan coaching juga contohnya seperti menyala series yang biasanya rutin dilaksanakan setiap hari Selasa. Nah, akan ada banyak hal-hal lain yang mungkin Bapak Ibu dapatkan. Jadi ilmu-ilmu ataupun pengetahuan-pengetahuan itu Bapak Ibu akan selalu refresh. Jadi akan selalu jadi nggak perlu banyak mencari walaupun memang menjadi promotor Stephen itu harus banyak belajar ya, tapi juga akan dibersamai nanti oleh tentunya oleh Dr. Ferry dan juga Coach Herdian selaku owner dari cabang Stephen Brain. Oke, Bapak Ibu, sekian saja informasi yang mau Mira sampaikan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mau mendengarkan. Mira masih menunggu ya, Mira dan Bu Farah masih menunggu untuk Bapak Ibu berinteraksi, bertanya jawab, sharing ataupun diskusi dipersilahkan. Sebelum kita tutup Brainy Talk-nya di jam 21.00 waktu Indonesia Barat nanti. Silakan Bapak Ibu. Di sini yang hadir ada Bu Alen, Bu Amalia, Kak Debi, ada Pak Firdaus, Pak Habib, Bu Ismilayanti, Bu Linfaki, Bu Mutia, Bu Nuryati, Pak Roni, Bu Suci, Bu Sukma, Bu Tajana, Bu Yanti. Silahkan untuk bertanya jawab hal yang mungkin Bapak Ibu belum pahami tentang sensing ataupun ada kasus-kasus dari klien ataupun dari em, anak sendiri ataupun teman dekatnya silakan untuk disampaikan. Karena kita masih menunggu ya Bu Farah ya, pertanyaan dari Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Atau karena mungkin ini hari libur, jadi kayaknya banyak yang lagi liburan ya Bu Farah ya. Mungkin lagi dinner sama keluarga. Kayaknya gitu. Anak-anak lagi libur sekolah kan. Benar. Nah, kalau dari Hmm. Bu Farah sendiri, mungkin sambil kita menunggu Bapak Ibu bertanya ya Bu Farah ya. Nah, biasanya ya Bu Farah ketika ketemu klien, yang kliennya itu hasil tesnya sensing, kecenderungan ya rata-rata biasanya permasalahannya ada di mana sih Bu Farah? Yang selama Bu Farah jumpai klien-klien dengan hasil tesnya sensing. Kalau dari klien kami sih kebanyakan nggak bermasalah ya. Sensing itu kan tipe penurut. Nah, kalaupun ada sensing kita dengar nih dari orang tuanya, anak-anak kayak biasanya dites, Mbak, kenapa ya anak saya kok suka marah-marah? Kenapa anak saya kok nggak mau saya suruh ini, suruh belajar misalnya. Nah, biasanya itu kejawabnya karena sirkulasi. Jadi kalau kita tahu tipe orang tuanya, nah kadang yang seperti itu orang tuanya itu tipe-tipe yang tidak terlalu tegas sama aturan. Jadi aturan itu tidak terregulasi ya. Jadi aturannya itu ya hanya lisan. Aturannya itu gonta-ganti gitu ya. Nah, jadi anaknya itu tidak terbiasa. Padahal kan kuncinya sensing ya pembiasaan ya, disiplin itu. Paling itu aja sih. Jarang kita ketemu sensing yang bermasalah, gitu ya. Oke, nah jadi kalau untuk Nah, di sini udah masuk nih Bu Farah ada satu pertanyaan dari Pak Firdaus Aiman. Em, Salam, adakah persekitaran boleh mengubah pribadi seseorang? Lingkungan ya maksudnya ya. Benar. Silakan Bu Farah tanggapannya. Kalau nggak salah mengartikan, maksudnya apakah lingkungan bisa berpengaruh pada karakter karakter seseorang, gitu ya. Nah, kalau di Sipin biasanya kita itu memang kalau yang seperti ini kita jelasinnya agak di ini ya, ketika ada pertanyaan. Jadi
100%-nya kondisi kita sekarang ini, atau kita sebutnya fenotip ya, itu 20% genetik. 20% genetik itu apa? Ya, personality genetik tadi. Apakah dia sensing, apakah dia intuiting, gitu. Itu 20% yang tidak bisa diubah, tidak bisa diganggu-gugat sama sekali. Itu given dari Allah, dari Tuhan ya, yang ngasih. Nah, ditambah 80% lingkungan. Nah, 80% lingkungan ini pengaruhnya tentu besar sekali, tapi tetap yang bisa memberikan hasil akhir itu tetap yang 20% yang menetap. Kenapa? Karena lingkungan itu bisa diubah. Justru lingkungan itu yang kita ubah. Ketika kita melakukan tes TIFIN, kita itu prinsipnya adalah mau fokus satu hebat, fokus pada kelebihan, fokus pada potensi kita gitu. Jadi ketika kita tahu hasil tesnya sensing, hasil tes anak kita atau diri kita sensing, maka lingkungan yang 80% tadi kita sesuaikan untuk membantu mengembangkan si potensi genetik yang 20% yang nggak bisa diubah lagi tadi. Nah, lingkungan itu seperti apa? Contohnya, eh, rumah kita, lingkungannya tadinya di tempat yang rame, tapi kita ngerasa kita butuh butuh fokus, kita apa gitu ya, kita pindah gitu ke perumahan yang isinya tuh sedikit, kayak zaman sekarang ya orang nyebutnya townhouse ya, isinya cuman beberapa gitu, bukan perumahan besar. Atau sekolah anak, tadinya kita nggak tahu nih anak kita masukin ke sekolah seni, ke sekolah Montessori gitu misalnya. Ternyata kita tahu nih anak kita ternyata anak otak kiri, kita masukinlah dia ke sekolah yang lebih akademik banget, yang punya aturan yang jelas gitu. Jadi itu lingkungan memang bisa berpengaruh, tapi tetap dia tidak akan menjadi pengaruh yang besar yang menentukan eh, apa karakter seseorang, karena sejatinya kita tetap pada jati diri kita tadi, pada personality genetik tadi. Jadi lingkungan itu berpengaruh tapi tidak mengubah ya. Makanya kadang kita dapat klien itu orang dewasa gitu ya. Orang dewasa itu kan pengaruh lingkungannya udah banyak, dari parenting orang tuanya, pola asuh gitu ya, dari sekolahnya, dari pendidikannya, dari lingkungan kerja, tapi tetap aja pada akhirnya seseorang itu akan mencari jati dirinya. Dia ketika dia berada di lingkungan yang salah itu, yang bukan habitatnya dia ya, ibarat biasa kita ibaratkan pohon ya. Kalau dia kurma, tapi dia nggak tahu kalau dia tuh kurma, malah ditanamnya di gunung. Ya dia berusaha bertahan, tapi effortnya besar. Maka pada suatu saat dia akan mencari, kenapa sih aku kok nggak happy, kenapa sih kok rasanya apa sih yang aku cari gitu ya. Semua orang itu menyebutnya mencari jati diri. Nah, mencari jati diri itulah yang namanya personality genetik tadi. Ketika kita sudah tahu ya udah pindah, jangan di gunung lagi. Kalau kita udah tahu kita kurma ya udah kita pindah ke gurun. Biar tentram hidupnya ya, biar effortless ya, kurang lebih kayak gitu. Semoga dipahami ya Baik, terima bahasanya. kasih Bu Farah tanggapannya. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya Pak Firdaus Aiman ya. Kalau dari bahasa Pak Firdaus seperti bahasa Melayu ya Bu Farah ya. Ya, kayaknya. Kayaknya Pak Firdaus mungkin boleh interaksi juga apakah dari Malaysia atau dari mana. Mungkin kalau dari Malaysia kita dapat pendatang baru ya Bu Farah ya yang hadir di Brainity Talk. Nah, jadi dari Malaysia, Masya Allah, dari Malaysia. Terima kasih Pak Firdaus. Nah, jadi memang benar apa yang disampaikan Bu Farah. Jadi walaupun dia terbentuk dari lingkungan, tetap hasil tes TIFIN ataupun kepribadian yang dia bawa dari lahir itu tidak akan berubah. Nah, contohnya kayak sensing ya Bu Farah ya. Sensing kan mudah sekali mencontoh atau mungkin kalau terlebih lagi sensing ekstrovert yang mudah tercetak gitu ya Bu Farah ya dari lingkungannya. Tapi tetap dia akan di ujung ketika dia tidak nyaman dengan lingkungan itu, lingkungan yang membentuk dirinya yang mungkin tidak sesuai dengan potensi atau bakat yang dia punya, dia akan mencari jati diri. Nah, tapi dia juga berpotensi akan tercetak oleh lingkungan juga ya Bu Farah. Iya, benar. Nah, jadi ketika misalnya dia sebagai sensing, mungkin dia berprofesi yang hal yang tidak ada hasilnya atau kurang rewardnya. Nah, itu kan kurang ini ya, kurang membuat, kurang ada kenyamanan ya terhadap diri sensing ya, Bu Farah ya. Jadi ketika dia melakukan sesuatu yang di situ
ada rewardnya ataupun ada hasilnya gitu. Nah, itu sensing lebih nyaman dalam melaksanakan hal itu. Nah, jadi biasanya sensing itu akan mencari jati diri yang seperti itu. Jadi itu kan jati diri atau bakat yang dia bawa dari lahir ya Bu Farah ya. Tapi karena dia tercetak oleh lingkungan yang mungkin lingkungan itu tidak membentuk potensinya, maka pas dia besar barulah dia mencari jati diri. Nah, biasanya seperti itu. Oke, silakan Bu Suci yang sudah raise hand. Sih Mbak Mira. Hmm, Silakan Bu Suci. ya. Keren Mbak suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Mira. Eh, Mbak Farah, gini, saya feeling ekstrovert. Jadi punya anak sensing introvert. Jadi anak saya itu udah kelas 2 umur 8 tahun. SD sekarang kan, kelas 2 SD. Jadi kemarin tuh kan ada gurunya bilang kalau misalnya anak saya ini kalau misalnya di sekolah, kalau untuk nilai nilai sekolahnya nggak ada masalah gitu. Cuman ada beberapa waktu misalnya di pas jam pelajaran gitu kan, eh, andaikan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dia kerjakan, dia nanti tantrum gitu. Pasti akan tantrum. Paling kalau gurunya bilang kalau setiap minggu tuh paling yang hatinya apa ya baik Kan? dan Mm-mm. peso kan eh paling sehari gitu dalam seminggu. Jadi gimana gitu? Gurunya pun bilang gimana di rumah kalau kami kan paling kalau ngomong ke anak tuh kalau misalnya nggak boleh ya nggak gitu kan. Atau mungkin ada pengaruh dari jadi gini waktu itu pernah dia ngerjain soal karena dia tahu jawabannya, tapi di saat itu tuh dia nggak bisa gitu, atau pas habis waktunya kalau nggak salah, terus dia marah. Jadi kayak gitu Mbak. Marahnya seperti apa? Misalnya jadi kertas soal tuh diremuk kan, nanti ustazahnya bilang eh, pokoknya ditenangin dulu anak ini kan pas dia tantrum, terus dia baik lagi gitu Mbak. Dipeluk lagi, dia udah udah turun tuh tantrumnya Ah, itu sama gurunya. itu tiba-tiba atau kalau misalnya ada masalah seperti itu dia dari awal datang ke sekolah itu udah dalam kondisi bad mood. Oh enggak, awalnya pagi biasa aja Mbak. Misalnya dia ngerjain sesuatu kata gurunya kan. Jadi kalau misalnya dia nggak sesuai, dia pengennya perfect gitu. Oke. Nah, sebelumnya biasanya kan gini ya, sensing itu kan tadi ya, kalau sesuatu yang kurang jelas informasinya atau ada surprise ya, sesuatu yang terjadi tidak sesuai yang diharapkan oleh sensing gitu ya. Nah, biasanya kita antisipasinya itu dengan apa? Dengan kita menjelaskan dulu, gitu. Di rumah kan kita jelasin dulu, misalnya atau gurunya sebelum ngasih soal tadi, contohnya kan bahwa dikasih tahu bahwa soal ini ngerjainnya ada waktu tertentu yang harus dia apa yang harus dia ikutin gitu ya, ada aturannya gitu. Itu sudah di ini belum? Sudah diterapkan belum? Gimana Mbak? Maksudnya Maksudnya Mbak? sebelumnya itu kan tadi contoh case-nya tadi kan dia ngerjain soal tapi dia nggak bisa gitu ya. Ah, dia bisa jawabannya. Nah, Kan tapi habis waktu gitu ya. hmm. Nah, terus dia ngamuk, ngamuk dia Mbak. Sensing introvert apa ekstrovert tadi? Introvert. Introvert. Oke. Hmm. Nah, si sensing ini kalau misalnya belajarnya di rumah, ini nggak dikasih tahu nggak misalnya kayak kayak mirip di sekolah nggak? Atau di sekolah itu gurunya ngasih tahu nggak bahwa soal ini ada waktunya gitu? Dia bisa tapi ini ya terlambat jawabnya ya berarti tadi ya. Terlambat jawabnya.
kayak gitu Mbak. Cuman misalkan kayak gini, ada juga misalkan case-nya nggak di pelajaran. Terus ada juga kalau dia kadang kalau misalnya dia nggak sesuai, terus kalau energinya kan dia banyak nih, anak sensingnya kan. Iya. Kalau misalnya dia misalnya main eh, atau ada digangguin atau diejek gitu kan sama teman, terus dia nggak mood lagi tuh, dia nggak mood, terus nanti tantrum lagi. Jadi teman-teman di kelasnya tuh udah ngerti dia sih sebenarnya. Oh, dia kayak gitu. Berarti kan kalau kesenggol dikit nggak mau kayak gitu. Cuman nggak selalu juga, cuman tantrumnya itu ya marah dia kayak gitu loh Mbak. Jadi Kalau eh, kalau di rumah nggak pernah marah gitu. ada juga, ada juga. Oke. Hmm, Jadi ya, sering tantrum ini, sering tantrum iya, ini yang itunya Mbak. anak saya sensing introvert juga sih. Video yang saya tunjukin tadi itu anak saya yang sensing introvert, yang kecil, yang tantruman juga sebenarnya. Cuman itu tadi, biasanya yang saya perhatikan, sumber tantrumnya orang sensing tuh tadi, ketika dia punya ekspektasi tidak sesuai. Kenapa? Karena kurang informasi sebelumnya. Misal, dia kan bilang nih, nah ayahnya kan suami saya kan intuiting ya, kalau bicara kan eh, tidak sejelas dan sedetail sensing gitu ya. Misalnya Mm-mm. nih anak sensing bilang, ya kita boleh nggak nanti habis kita main ke playground gitu, boleh katanya. Nah sensing ini kan mikirnya kan jangka ini ya, yang sekarang gitu ya, dipikirnya hari ini. Iya. Ternyata Heeh. ketika ditagih, ya katanya kita mau ke playground, ya bukan sekarang katanya. Marah kan ya? Nah itu tadi, karena kita kurang informasi. Jadi ketika berkomunikasi sama sensing, kita harus sejelas mungkin. Sensing itu otak kiri, jadi dia juga butuh data. Jelasnya itu dalam bentuk data. Misal ngerjain soal, soal ada berapa? Ada satu, ada 5 soal. Waktu ngerjainnya per soal berapa? 10 menit misalnya. Jadi rules-nya itu dikasih tahu dari awal. Kalau kalau 10 menit nggak bisa jawab, berarti habis waktunya gitu, nggak dapat poinnya kayak gitu. Nah di rumah juga, di rumah itu ya pembentukan karakternya tadi ya, lingkungan terbesarnya anak-anak kan pola asuh ya dari rumah, terutama yang sensing, yang eksitasinya tinggi, meniru. Nah, nomor satu, adakah yang ditirunya? Cara marahnya itu mirip siapa gitu misalnya. Adakah yang ditiru? Nomor dua, sensing itu dia kan karena kebiasaan, pembiasaan ya. Jadi hal eh, apakah seperti apa gitu maksudnya di rumah? Apakah di rumah itu bahwa semuanya itu ngikutin dia gitu? Apakah semuanya itu dia yang menentukan lah? Aturannya itu nggak kita sediakan, tapi kita justru ngikutin moodnya dia, ngikutnya dia mau apa diikutin, dia mau apa diikutin, sampai dia merasa bahwa semua hal itu harus dia yang nentukan. Padahal kan kalau di sekolah kan ada aturannya gitu. Ya, ya gini Mbak, di rumah eh, saya mungkin agak tegas juga, cuma mungkin yang membingungkan dia ini mungkin kayak gini loh Mbak. Eh, ada beberapa di waktu dia TK, jadi kan kita kerja, eh, jadi dia masih sendiri karena mungkin nggak ada saudara, bisa jadi ya mungkin ya Mbak ya. Dia masih anak tunggal gitu, nggak punya saudara di rumah. Jadi mungkin agak ego kayaknya gitu. Terus di tempat nenek, di mertua saya, ya mungkin apa ya, agak dikasih ya maunya dia waktu waktu itu dia TK, sekarang kan SD nggak ada juga, dititip lagi ke tempat mertua. Mungkin itu salah satu juga dia mungkin seperti itu kayaknya. Ya, jadi kalau kita bahas parenting itu kan parenting itu ada 4 kuadran ya. Nah, kalau ketika dia mungkin cucu pertama, anak pertama gitu ya, masih kecil, cenderung orang tua itu nanti sangat sayang gitu. Orang lingkungannya tuh sayang banget sama dia sampai jadi permisif. Permisif itu apa? Permisif itu kita mencurahkan seluruh kasih sayang sampai kita tidak memberikan batasan atau aturan atau intervensi. Nah, orang tua yang permisif atau lingkungan yang permisif sama anak
itu menjadikan si anak tadi, dia merasa dia raja, tapi dia kesulitan ketika keluar dari lingkungan rumahnya. Di luar kan dia tidak dirajakan ya, tidak dijadikan ratu. Di luar kan dia harus ngikutin ngikutin aturan gitu. Nah, makanya tapi sebenarnya sensing itu kan tipe yang mudah terbentuk ya. Walaupun yang sensing introvert tidak semudah sensing ekstrovert ya bentuknya. Cuman tadi balikin lagi, treatmentnya sensing adalah kita disiplinkan, kita biasakan dengan aturan gitu. Dengan kita informasikan dulu. Jadi eh, sebisa mungkin semuanya tuh udah diantisipasi. Perkara kita mau pergi ke Indomaret, mau beli es krim kesukaan dia, terus kita main pergi aja, nggak taunya tiba-tiba di Indomaret itu nggak ada nih es krimnya yang dimaksud. Bisa tantrum itu anak sensing, bisa. Karena kan dia ekspektasinya dia ya sebatas itu aja. Dia cuma ada informasi bahwa kita pergi untuk beli es krim. Artinya harus ada es krim itu. Nah, harusnya sebelum kita pergi kita informasikan. Ini kita pergi ya beli es krim ke sana. Tapi kalau di sana ternyata es krimnya lagi kosong, nggak ada, boleh nggak kita pindah ke Alfamart misalnya, ke sebelahnya. Atau boleh nggak es krimnya tuh ganti yang lain gitu. Jadi ada antisipasinya, ada informasi sebelumnya gitu. Biar nggak ada surprise, nggak ada kejadian mendadak tadi yang men-trigger emosinya tadi gitu. Di di samping kita biasakan di rumah bahwa kita apalagi umurnya udah 7 plus ya, maksudnya sebenarnya udah mengerti sama aturan ya, kita biasakan dengan aturan. Jadi aturan itu otak kiri itu harus jelas ya, ada aturan, ada reward punishment-nya itu harus kita lakukan gitu. Nah, jadi kalau kita ngomong parenting, parenting yang direkomendasikan adalah parenting otoritatif, parenting yang ketika eh, kasih sayang itu, cara kita merespon anak itu sama tingginya dengan tuntutan kita. Jadi kita tetap ngasih anak target, di samping kita ngasih kasih sayang, bukan sekedar kasih sayangnya aja yang tinggi gitu. Jadi kemungkinan kan Ibu sendiri kan udah menjawab ya kemungkinan besar awalnya itu terbiasa dari lingkungan yang permisif tadi ya. Cuman kan masih bisa dibentuk Bu. Karena sensing tadi dibiasakan aja dengan disiplin keteraturan. Dan di sekolah juga diinformasikan nanti ke gurunya. Sebisa mungkin rules, aturan pagi-pagi itu udah dijelasin sama tadi. Pastikan dari dalam ya, dari dirinya. Misalnya pagi itu dia jangan sampai dia telat telat ke sekolah gitu. Diantarnya itu udah sarapan. Jadi jangan sampai ada pemicu dari dalam diri gitu ya. Tadi ya karena lapar, karena dia telat, atau karena awalnya itu tadi telat dia nggak sempat pemanasan dulu kan sensing sebelum belajar itu dia harus pemanasan fisik dulu jadi sebisa mungkin ngantarnya itu agak lebih pagi biar apa biar sempat main baru nanti kalau fisiknya itu udah pemanasan otaknya baru ini baru on gitu jadi nggak tiba-tiba gitu. Gimana, Bu Gimana. Suci, tanggapannya? Iya Mbak, makasih Mbak. Terima kasih Mbak Farah. Iya, Udah iya jelas. sama-sama. Mira kalau mau nambahin silakan Mir penakluk sensing. Udah Bu Farah, udah lengkap sekali eh, penjelasan Bu Farah karena secara pengalaman Bu Farah kan juga punya anak sensing, sensing introvert juga ya kan. Nah, jadi mudah-mudahan juga dapat memberikan sesama pengalaman dari Bu Farah ke Bu Suci ya kan. Jadi transfer pengalaman untuk anak sensing. Dan memang sepengalaman atau sepengetahuan yang rata-rata Mira jumpa itu Bu Farah memang anak sensing itu biasanya cenderung bermasalah di sekolah Bu Farah. Jadi misalnya dia belajar eh, apalagi sekolahnya itu sistem pembelajarannya seperti thinking yang mungkin banyak tuntutan, banyak diberikan tekanan gitu ya kan untuk mengejar prestasi gitu. Nah, sedangkan anak sensing itu kan harus bergerak dulu dia badannya baru encer gitu, baru jalan otaknya gitu ya Bu Farah ya. Nah, jadi anak sensing ini akhirnya tantrum. Akhirnya bilang gurunya dia lambat dalam proses belajar, dia lama, dia ketinggalan. Nah, selalu seperti itu kasus yang biasanya sering Mira jumpai Bu Farah ke anak sensing.
karena ternyata badannya tidak bergerak. Jadi belajar aja belajar itu Langsung kayak mikir ya. iya benar kayak orang thinking Bu Farah. Jadi fokusnya kalau orang thinking kan kita kalau sebelum dia pergi sekolah kan memang fokusnya harus satu, harus tujuannya mau Iya. apa, mau belajar gitu ya Bu Farah. Jadi sampai di sekolah pun kalau dia belajar aja ya sebenarnya lebih efektif untuk anak thinking tapi ya Bu Farah. Tapi kalau untuk anak sensing mungkin dia harus bergerak dulu badannya dan namanya pembelajaran di sekolah mungkin nggak boleh banyak bergerak, nggak boleh jalan ke sana kemari. Sedangkan anak sensing ini kan kelihatannya nggak bisa diem gitu ya Bu Farah. Harus ada gitu yang bergerak atau dia keliling-keliling, dia gerak-gerakan kaki. Nah itu. Nah tapi memang orang tuanya tuh bilang kalau misalnya dia ekskulnya atau olahraga dulu, senam dulu sebelum belajar itu dia lebih senang. Atau kalau udah ekskul menari, nah itu dia lebih senang lagi. Jadi seperti kalibrasi tuh Bu Farah. Ya, jadi tetap ya masuknya dari fisik dulu ya, baru ke pikiran ya, ke otak. Bener. Nah, jadi kalau kita ngelihat anak sensing ada permasalahan, itu nggak jauh-jauh dari situ ya Bu Farah ya. Dari dia nggak, mungkin dia nggak bebas bergerak, atau dia perutnya lapar, nggak kenyang gitu. Jadi, eh, apalagi kalau tentang makanan ya Bu Farah ya. Iya, Kalau jadi kalau misalnya anak-anak sensing itu dalam kondisi tantrum ya, atau sensing dewasa deh, kayak saya sensing dewasa, itu paling cepat meredamnya itu. Tapi jangan di awal ini ya, di awal tantrumnya, udah setengah-setengah jalan itu kan. Nah, tawarin makanan nih cemilan. Itu setengahnya udah selesai itu moodnya, udah langsung naik gitu kan. lima puluh Walaupun persen masalah udah selesai ya Bu Farah ya ya. 50% masalah udah selesai dengan ditawarin cemilan tadi. Ternyata cuma karena lapar aja. Jadi Kadang seperti tantrum. itu. Jadi tantrum, telat makannya gitu ya. Biasanya sih gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak jauh-jauh dari kebutuhannya sebenarnya ya Bu Farah ya. Iya, balik lagi ke cara belajar tadi. Jadi kan itu tadi eh, mesin kecerdasan kita apa, lingkungannya itu harus disesuaikan. Kalau kayak cerita Mira tadi kan dia sebenarnya agak agak belok dikit ya. Habitatnya itu nggak asli ininya sensing gitu ya. Langsung serius gitu. Padahal kan sensing playful, sukanya main gitu. Apalagi kalau ternyata orang tuanya, gurunya, temannya itu thinking gitu ya. Menilai sensing itu enggak banget. Saya pernah tuh dapat eh, orang tua yang thinking, anak pertama thinking, anak kedua sensing. Saya bilang, Bu, saya kayak membaca pikiran ini ya. Jangan ibu bilang anak sensing ibu ini bodoh. Udah hampir mbak. Sebenarnya di dalam otak saya udah saya bilang gitu, nggak terucap aja kata dia kan. Iya, tapi ini sebenarnya sensing itu pinter loh bu. Cuman karena ibu thinking, ibu nganggap dia kurang pinter. Jadi kayak gitu ya. Tergantung tergantung lingkungan juga ya melabelin dia ya. Nah, hati-hati dengan label. Apalagi sensing. Dia sering dengar, ah kamu nakal, ah kamu suka marah gitu ya. Itu dia sering dengar masuk itu. Sensing itu mudah disugesti ya. Jadi sugestinya labelnya harus yang positif. Jadi Bener. jangan 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 sungkan-sungkan kalau memang sensing itu berhasil melakukan sesuatu apalagi masih kecil banget ya langsung dikasih reward aja biar dia seneng gitu. Anak saya sensing perkara dia ke sekolah udah pagi ternyata salah seragam gitu ya. Itu pulang harus pulang ganti baju untung sekolahnya deket. Padahal dia dia setelahnya itu dia kayak trauma ya. Ibu bener nih hari ini bajunya yang ini. Ibu salah nggak? Saya harus jelasin. Itu ustazah kamu yang nggak informasi bahwa hari ini ada kegiatan yang seragamnya harus ini. Saya sampai harus japri. Ustazah kenapa kok bajunya seragamnya hari ini beda? Biasanya hitam kok jadi merah. Oh iya ustazah lupa. Ustazahnya kayaknya bukan sensing sih, intuiting kayaknya. Karena keseringan kayak gitu. Ustazah lupa pas di grup katanya. Kayak gitu aja santai aja. Iya, nggak apa-apa kok katanya baju yang ada aja. Masalahnya anaknya sensing nggak bisa Ustazah. Anaknya udah pulang nangis, harus ganti baju. Kalau nggak mau belajar ya Bu Farah ya, nggak Nggak mau masuk. mau. Iya, benar. Tapi setelahnya itu diingat ya terus bahwa dia pernah salah seragam. Sampai dia kalau pagi-pagi mau ke sekolah, bener nggak Bu? Coba Ibu cek dulu. Coba Ibu tanya dulu tuh ke Ustazah. Bener nggak hari ini bajunya ini?
Jadi Jadi diingatnya trauma ya, takut salah lagi ya Bu Farah ya. salah. Dia bisa malu banget gitu ya. Kalau orang intuitif mungkin aja nggak salah aku juga gitu kan. Bodo amat gitu Bu Farah. Nah, Nah, apalagi kalau memang sensing kalau kita koreksi penampilannya, wah itu oh itu sensitif lagi ya Bu Farah ya. betul. Dibilangin bajunya jelek gitu ya. Oh itu ngaruh banget gitu kan. Langsung nggak mood. So nggak mood. Tapi gitu juga caranya. Karena sekolahnya itu pakai cadar, dia terbiasa lihat. Padahal kan di rumah nggak ada ya pakai cadar ya. Dan abang kakaknya sekolahnya bukan yang di sekolah yang cadaran gitu ya, sekolah biasa yang ininya. Dia karena biasa melihat ustazahnya pakai cadar, itu tadi terbentuk. Aku mau pakai cadar juga. Tapi karena sensing, cadarnya harus warna-warni. Ya bukan hitam. Cadarnya tuh pink, ada ungu gitu. Tetap ya colorful gitu. Bercadar gitu. Jadi terbentuknya sensing itu gitu. Nah karena kita bilang, wah bagus banget, cantik banget pakai cadar. Terus dia nyampe ke sekolah, temannya muji, gurunya muji. Gitu dipakainya terus jadinya. Jadi tetap ya penampilan itu ngaruh juga ke orang sensing gitu ya. Benar, karena Mira juga, ya Mira sebagai intuiting ya Bu Farah ya. Ya mungkin terkadang ada kepribadian Mira atau karakter Mira yang kadang usil memang Bu Farah, kadang kayak pengen bercanda gitu kan. Nah, terkadang tanpa sadar gitu Bu Farah. Ternyata em, bercandaan itu walaupun dia responnya nggak sakit hati, ternyata bisa menyakiti Bu Farah. Jadi Iya, Mira dia punya, nggak ngerti kalau itu tuh sindiran, iya, candaan, gitu iya, ya. iya Dipikir beneran benar-benar. gitu ya. Jadi Karena sensingnya deh. iya, ada satu contoh misalnya Mira bercandain kayak sepatunya bagus, tapi Mira bilang ya kayak sepatu-sepatu ala-ala Korea gitu ya Bu Farah ya. Jadi Ya. Mira bilang, ih kayak sepatu sekolah, Mira bilang gitu kan. Maksudnya bercanda gitu. Ternyata Ya. langsung ini Bu Farah, langsung kayak nggak mood gitu. Gitu, Padahal apalagi niatnya ngaruh bercanda. penampilan gitu ya, barang-barangnya dia gitu ya yang dikomentarin. Bener, bener. Habis itu kayak nggak pengen lagi Bu Farah mau pakai sepatu itu. Teringat terus, terngiang-ngiang ya. Iya. Oke. Nah, ini masuk lagi nih pertanyaan dari Pak Firdaus. Jenis darah boleh memberi kesan kepada kecerdasan. Nah, pengaruh ya Bu Farah ya. Apakah pengaruh Ya. golongan darah bisa memberi pengaruh kepada mesin kecerdasan? Silakan Bu Farah tanggapannya. Oke, kalau sudah setiap tes TV kan kita biasanya slide-slide awalnya itu adalah strata genetik ya. Coba kita buka aja kali ya. Biar enak. Ini sensingnya susah jelasin kalau membayangkan. Kalau nggak nyata ya Pak Bu Farah, Kayaknya harus ada dia contohnya. susah kamu yang kita buka dulu sekalian ya. Mana sih materinya? Hmm, coba di coba. Oke, coba nih. Oke, kalau awal-awal kita tes itu biasanya kita bakal bahas tentang strata genetika. Nah, di Steven itu kita ada strata genetika namanya. Ada 5 tingkatan. Yang pertama gender. Jadi yang namanya pria dan wanita secara alaminya punya karakter yang beda-beda. Baru kita akan bahas mesin kecerdasan berdasarkan belahan otak dominan sama drive-nya, stimulusnya. Nah, level strata 1, 2, 3 ini sifatnya menetap. Jadi ini yang kita pakai untuk pengembangan diri, untuk pembentukan karakter ya, untuk mengembangkan potensi gitu. Karena ini tidak bisa diubah dan tidak bisa direkayasa, dia menetap. Baru nanti yang keempat itu IQ dan yang terakhir golongan darah. Tadi ya tipe atau jenis darah itu apakah dia A, B, AB atau O. Tapi biasanya di Steven kita nggak fokus ke golongan darah. Karena apa? Karena golongan darah ini strata terakhir dan sifatnya itu tidak menetap. Dia hanya
respon awal saja atau dia sifatnya labil ya, dia tidak stabil gitu. Memang kalau misalnya kita bahas golongan darah nanti ada kesannya saja ya, dia bahkan tidak setara sama sama mesin kecerdasan ya, itu hanya kesannya aja. Kalau dia golongan darahnya itu A, AAB, kesannya seperti sensing, respon awalnya. Atau dalam kondisi spontan, tiba-tiba ya. Nah, kalau golongan darah A, dia responnya kesannya seperti thinking. Kalau dia B, responnya kesannya seperti intuiting. Kalau O itu kesannya seperti feeling. Nah, nanti kalau yang empat ini, sensing, thinking, intuiting, feeling, belas boleh. Kita nggak usah lihat golongan darah itu, nggak usah dilihat. Kita fokus aja dari nomor 1 sampai 3 tadi. Gender, mesin kecerdasan sama drive-nya. Itu aja yang kita dalamin gitu. Golongan darahnya nggak usah kita lihat, abaikan aja. Jadi makanya kalau kita lagi ngisi input mau tes itu, kami biasanya di form kami tuh nggak kami tanya juga golongan darah, jarang kami nanya golongan darah. Kalaupun golongan darahnya nggak tahu, langsung kami strip aja gitu ya, karena nggak terlalu penting, kita bisa abaikan gitu ya. Karena kalau kita fokus di golongan darah, kalah nanti. Golongan darah aja sifatnya nggak stabil, padahal yang stabil itu tadi gender, mesin kecerdasan, sama drive. Jadi fokus aja sama itu. Kecuali yang hasilnya itu insting, agak sedikit banyak pengaruhnya, tapi tetap tidak akan menjadi orang insting, golongan darah A, tidak akan dia setara dengan orang yang memang mesin kecerdasannya thinking. Hanya respon awal saja. Respon awal itu seperti apa? Misal, kita ketemu nih, thinking golongan darahnya O. Baru kenal kita, kesannya dia ramah gitu ya, dia negor ramah gitu ya, bercerita gitu. Begitu kita kenal lama, ternyata kita lihat nih, wah kok dia menyendiri kalau belajar. Kok dia maunya tuh enggak, dia maunya fokus gitu ya. Terus kalau ngapa-ngapain, misalnya mau makan, mau ke toilet, dia kok nggak minta ditemenin. Padahal kalau misalnya beneran feeling, kemana-mana pengennya ditemenin dong, nggak mau sendiri ya. Karena aslinya dia thinking gitu. Respon awal saja yang membuat dia itu kesannya tadi hangat gitu ya, ramah kayak feeling. Makanya kita nggak bisa tebak-tebakan aja tes Steven itu. Kayaknya nih orang baru ketemu nih pertama, kayaknya nih orang ini ramah banget feeling deh. Belum tentu. Apalagi kalau orang dewasa. Dewasa itu sudah bisa eh, masking ya. Dia bisa menunjukkan public area yang mau dia bikin, personanya seperti apa. Apalagi kalau orangnya public figure. Public figure itu bisa karena kayak Andy Barens, thinking, tapi dia ceriwis. Karena apa? Karena profesional sama kerjaan gitu ya. Politikus, bukan feeling, tapi berusahalah dia eh, ke rakyat gitu ya, berusaha ngobrol, padahal belum tentu dia aslinya seperti itu. Jadi orang dewasa itu bisa setel sendiri dia public area-nya seperti apa. Sedangkan Steven ini kita akan mengungkap eh, private area, bahkan blind areanya dia yang mungkin dia nggak tahu gitu. Pada dasarnya dia seperti itu potensinya. Gitu. Oke, nah terima kasih Bu Farah tanggapannya. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya Pak Firdaus ya. Jadi, pengaruh golongan darah intinya di keempat mesin kecerdasan seperti sensing, thinking, intuiting, dan feeling itu tidak berpengaruh atau pengaruhnya kecil. Jadi, jangan dijadikan patokan karena itu nggak bisa menjadi patokan untuk pengembangan diri. Karena kalau misalnya keempat mesin kecerdasan seperti sensing, thinking, intuiting, feeling itu mengandalkan golongan darah dalam mengambil keputusan contohnya. Nah, biasanya itulah yang menyebabkan penyesalan karena tidak sesuai dengan mesin kecerdasannya. Nah, jadi bertentangan. Nah, itu yang biasanya cenderung ngebuat penyesalan di akhir. Nah, tapi kalau insting mungkin ada pengaruhnya terhadap golongan darah. Tapi itu pun tidak besar juga. Karena tetap dia mungkin di respon awal insting yang seperti yang Bu Farah sampaikan. Jadi golongan darahnya mungkin di respon awal ketika kita berkenalan seperti orang feeling yang ramah, hangat, supel gitu. Atau misalnya golongan darahnya A itu seperti orang thinking. Jadi seperti diem, dingin gitu di awal. Tapi tetap nanti di akhirannya dia akan mengalir seperti orang insting. Insting itu kan mengalir nanti jadinya ceplas-ceplos, ngobrol adaptasinya cepat gitu.
Jadi tetap akan seperti itu. Jadi dia tetap akan berjalan sesuai dengan mesin kecerdasannya. Nah, golongan darah itu tidak berpengaruh besar atau tidak punya peran penting lah dalam pengembangan diri, pengembangan potensi juga terutama. Begitu, Pak Firdaus. Begitu ya, Bu Farah ya, benar ya? Nah, jadi memang ada keilmuan yang membahas tentang golongan darah itu berhubungan dengan karakter. Tapi itu kalau dalam konsep Steven tidak terlalu berpengaruh besar. Begitu, Pak Firdaus. Oke, mungkin karena waktunya udah jam 20:53 ya, Bu Farah ya. Mungkin boleh disampaikan untuk closing statement kita pada malam hari ini tentang sensing, Bu Farah. Oke, jadi eh, saya biasanya selalu bilang ke orang tua yang punya anak sensing, bersyukurlah ibu punya anak sensing. Kenapa? Sensing itu mudah dibentuk, mudah dicetak. Ya, sekalipun bahkan biasanya orang tua yang komplain tentang anak sensingnya, saya gituin. Oh gitu ya. Kenapa? Karena tadi, jadi ketika anak sensing ini, apalagi sensing yang masih kecil, dia menunjukkan perilaku yang tidak baik, cek lagi. Ibu coba cek lagi. Pernahkah ibu ngajarin dia sesuatu yang tentang hal ini? Gitu. Misalnya, kalau depan orang, misalnya ketemu orang harus 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 permisi gitu ya, harus salim. Nah, tapi dia enggak, dia lewat-lewat aja. Mungkin dia terbiasa dari kecil seperti itu dan tidak pernah ditegur, nggak pernah dikasih tahu adabnya seperti apa. Jadi kadang sensing itu sepolos itu. Apa yang kita input itu yang menjadi patokan. Jadi kalau kita nggak pernah mengkoreksi, kita tidak pernah ngasih tahu aturan yang benar gitu ya, dia nggak tahu gitu. Jadi tetap ya balik lagi lingkungan itu terutama orang tua itu berpengaruh di pola asuhnya ya. Jadi sensing itu yang penting biasakan dia dengan kedisiplinan gitu. Biar apa? Biar nggak gampang tantrum tadi. Disiplin tadi ya, disiplin olahraga, disiplin makan, disiplin belajar, disiplin aturan gitu ya. Jadi dan penuhi kebutuhan fisiknya tadi harus tetap punya kegiatan fisik biar malamnya itu dia bisa benar-benar istirahat, dia nggak insomnia. Kalau insomnia sensing berantakan besoknya udah pasti bangunnya telat, dia telat ke sekolah, dia telat sarapan, ya semuanya udah berantakan. Itu juga berlaku buat sensing dewasa. Jadi bersyukurlah kalau Anda sensing atau anak Anda sensing. Cuman tugasnya adalah pastikan lingkungannya itu mendukung si anak sensing tadi ya. Dukung anaknya untuk menjadi sensing yang disiplin dalam berbagai hal. Biar jadi sensing yang tentram, nggak tantruman gitu ya. Gitu aja, Mir. Baik, terima kasih Bu Farah. Jadi pada intinya sebelum anak-anak itu tes Steven, yang wajib tes Steven itu orang tua terlebih dahulu ya Bu Farah ya. Itu dia. Jadi kadang orang tua tes Steven karena merasa anaknya bermasalah. Nah, tapi nanti kita lihat hasil tes anaknya. Oh, anaknya sensing, anaknya bermasalah. Niru siapa gitu ya. Sudah Benar, diajarin apa belum gitu kan balik-balik lagi gitu. Jadi benar. memang nomor satu kalau kita bahas parenting ya parent duluan. Baru anaknya, baru kita sesuaikan nanti pola kombinasi sirkulasi orang tua ke anaknya, gitu ya, Benar. biar lebih mudah. Jadi mungkin kebanyakan orang tua kalau disuruh tes Steven dulu di awal orang tuanya seperti menolak ya Bu Farah ya. Udahlah Ya saya merasa umur kayaknya nggak nggak perlu perlu lagi. gitu. Iya, Padahal itu padahal penting ya Bu Farah. itu itu sebelum sebelum anak ini jadi kan, ya parentnya dulu kan. Jadi nah Benar, nanti parent itu kadang ada juga mau, tapi salah satu Mir, ibunya aja atau ayahnya aja. Padahal sebelum melakukan parenting yang bahagia harus jadi couple bahagia dulu. benar, Pasangan suami istri itu. Sebelum dia jadi couple yang bahagia, membahagiakan pasangan, dia harus jadi pribadi yang bahagia dulu. Makanya dia harus kenal dulu dirinya, mengenal pasangannya, saling memahami, baru ke anaknya lebih mudah. Gitu ya. benar. Karena Bukan berarti sirkulasinya berputar ya Bu Farah ya. iya, ada sirkulasi. Jadi bukan berarti kita langsung langsung nih apa? Langsung jadi superhero ya. Parenting kita langsung oke, enggak, semuanya ada tantangannya. Cuman Steven ini memudahkan hidup kita. Steven ini kita jadikan alat. Ketika ada masalah tarik lagi. Apa nih akar masalahnya? Dari tadi masing-masing mesin kecerdasan kita akan tahu apa nih akar masalahnya.
apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan akar masalah ini biar tidak terjadi lagi. Jadi kita bisa preventif ya. Kalau kita di korporat bukan korektif aja. Korektif itu begitu ada salah, dibenerin salahnya itu aja gitu, nggak ditarik ke akarnya. Jadi kalau mau tahu akar, seakar-akarnya, nah, akar orang tuanya dulu, baru akar anaknya. Benar. Gitu. Karena intinya letak kebahagiaan ibu itu ada pada support ayahnya. Nah, letak kebahagiaan anak-anak itu letaknya ada di ketenangan ibunya. Nah, jadi berhubungan semuanya. Jadi pokoknya kalau mau tes TVin, kalau bisa ya Bapak Ibu, tes TVnya sekali sekeluarga. Iya, karena Jadi apa sih sebenarnya kadang orang mikir ya ini bukan sekedar marketing ya gitu ya. Wah, promotornya mau dapat banyak, bukan. Ketika kita benar. cuma tes anak, sebatas itu aja, sebatas gimana sih cara belajarnya gitu ya. Apa sih Iya, bakatnya? Padahal ketika kita tes satu keluarga luas sekali, kita bisa bahas begitu banyak dari pribadi masing-masing orang tua dan anak, dari pola pasangan suami istri, dari parentingnya juga. Terus nanti kalau kita udah bisa selesai membahas ini, orang tua tuh biasanya masuk ke bidang lain lagi. Mbak, kami mau bisnis. Nah, itu bisa kita dalemin lagi, mau bisnis, mau eh, dia udah punya bisnis, mau pengembangan pegawai, mereka bisa langsung diskusi di tempat. Jadi biasanya kalau tes sekeluarga itu kita bisa overtime, karena kita bisa masuk seluk-beluknya sampai ke dalam-dalam, ke berbagai ini ya, berbagai bidang gitu ya. Nggak sekedar cara belajar aja gitu. benar. Oke, baiklah begitu ya Bapak Ibu ya. Pada intinya ya seperti itulah seperti apa yang Bu Farah dan Mira sampaikan. Jadi kalau ada promotor Bapak Ibu mengajak orang tua itu juga harus ikut tes event, itu bukan marketing ya Bapak Ibu. Itu memang itulah letak rumusan masalahnya. Jadi untuk pengembangan diri, pengembangan potensi, memang semua itu harus tes event. Jadi semua itu berdampingan, beririsan semuanya. Itu berpengaruh. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Farah Mira ucapkan yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan materi tentang tantrum dan tentramnya sensing pada malam hari ini dengan sangat baik dan juga sangat jelas. Alhamdulillah Serenity Talk kita pada malam hari ini juga dapat terselesaikan dan juga berjalan dengan lancar. Dan tentunya terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman sahabat Serenity Talk yang sudah setia mengikuti event Serenity Talk di setiap hari Rabu. Dan tentunya ini bukanlah akhir dari perjumpaan kita, karena insya Allah kita akan terus terhubung dan berkomunikasi, dan mungkin kita akan berjumpa kembali di lain waktu di event-event Brainity lainnya. Dan juga tentunya Mira ingin mengucapkan terima kasih untuk Steven Brain yang sudah memberikan Mira kesempatan dan juga kepercayaan untuk menjadi MC pada malam hari ini. Dan tentunya kesempurnaan hanya milik Allah. Mira selaku MC pada malam hari ini dan juga mewakili Bu Farah memohon maaf kalau ada kesalahan ataupun kekhilafan dalam bertutur kata dan juga penyampaian. Mari kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah sekali lagi Mira ucapkan. Semoga kita masih diberikan kesempatan, waktu dan juga kesehatan untuk berkumpul kembali. Selamat malam, selamat istirahat, selamat liburan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan teman-teman sahabat Serenity Talk semuanya. Terima kasih sekali lagi Bu Farah. Ya, sama-sama.